Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diliatin sama Izul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la dina illa dinuhu wa la syar'a illa syar'uh, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana? Masih lapar? Ya, silakan yang mau sambil makan silakan boleh. Minumannya kalau masih ada di belakang, kalau nggak ada air mineral lagi. Ada, masih ada air mineral di belakang, boleh. Ada beberapa tuh nggak kebagian kopi kayaknya, Bang. Iya, masih ada satu tuh, kopi masih ada satu. Air mineral silahkan kalau ada yang masih mau. Baik teman-teman, pertama tentu saya izin memperkenalkan diri. Kenalkan, karena sepertinya saya juga baru ya ketemu sama teman-teman semua di sini. Sebagian besar saya tidak kenal tentunya, kecuali panitia ya. Izul aja nih, Izul. Mukanya kayaknya banyak, muka antum banyak. Ya. Tentu senang banget bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semua. Ini tadi ya ada yang ada UMJ ya. Terus tadi saya dengar ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sini berarti ya. Seberangnya UNJ ya. Ibnu Khaldun berarti itu ya. Pakai CH ya. Karena kalau pakai KH itu yang di Bogor. Bener nggak? Itu kenapa sih musuhan kali ya? Jadi sama ya, tapi yang satu pakai K, yang satu pakai C ya. Buat ngebedain. Oke, terus tadi ada jauh dari Bandung tadi. Selain yang tadi 3 orang, dari kampus mana lagi? Dari UIJ ada? UIJ lagi sholat. Oke, dari kampus lain mungkin ada? Ada. Kurang bangga kayaknya dengan kampusnya. Iya, nggak apa-apa. Baik, nggak apa-apa. Tapi saya yakin ini teman-teman ya ada mayoritas mungkin mahasiswa ya, mahasiswa, sebagiannya mungkin aktivis, baik, atau ada juga dari pelajar mungkin ya, nggak ada masalah. Yang jelas teman-teman kita undang di forum ini memang sebelumnya pasti sudah berdiskusi ya, benar nggak? Ya, sudah diskusi dengan teman-teman, tentu teman-teman panitia di sini, Bang Ajis ya, terus ada Bang Dedi, ada Bang Mario, ada banyaklah ya teman-teman panitia. Nah, memang kita punya tujuan di forum ini masih melanjutkan diskusi-diskusinya teman-teman. Tadi kita ingin terus menggali apakah kehidupan kita hari ini itu problem nggak sih sebetulnya? Nah, tentu sudah kita jawab sama-sama. Kehidupan kita problem. Problem. Cuman problemnya itu apakah hanya problem pemimpinnya saja atau problemnya ada pada sistem? Nah, kita tadi sampai materi tadi, tentu jawabannya adalah problemnya bukan hanya pada pemimpinnya. Ya tentu pemimpinnya juga kita ini banyak menemukan problem, betul tidak? Betul ya, kolusi gitu kan, dan lain-lain lah. Inkompetensi kepemimpinan itu problem juga. Tapi yang mau kita coba bedah adalah problem yang sifatnya sistemik. Nah, kalau tadi kita bahas sistem ekonomi, dan teman-teman sudah coba kita gambarkan bahwa kita punya problem dalam sistem ekonomi kita. Di mana sistem ekonomi kita tadi mengadopsi apa? Kapitalisme. Terus kita juga tadi sekilas membahas tentang sistem ekonomi Islam. Panjang banget sebetulnya. Bang Sidik sendiri waktu kita coba diskusi materinya itu beliau slide-nya itu ada 100 slide kali. Memang begitu, dia ingin saking sayangnya dengan generasi gitu ya. Jadi dia ingin menjelaskan semuanya. Kalau bisa sampai subuh. Ya, artinya sebenarnya sistem ekonomi tadi coba kita kenalkan, dan kami sih berharap teman-teman di sini
paling tidak tadi memahami, oh kita kapitalis, oh kita punya sistem ekonomi Islam yang jauh berbeda dengan sistem kapitalis, dan pasti masih kita butuh waktu untuk sama-sama diskusi lebih lanjut. Nah berikutnya tadi nyambung, pokoknya beberapa pertanyaan tadi mungkin jawabannya ada di sini gitu ya. Setelah tadi kita membincangkan sistem ekonomi, selanjutnya kita mau coba membincangkan sistem politik. Dua ini sebenarnya nggak bisa dipisahkan, ya. Dua ini tuh nggak bisa dipisahkan, karena untuk menerapkan ekonomi dia butuh wadah politik, gitu ya. Sederhana, misalnya bagi yang Muslim, kita semua Muslim, alhamdulillah di sini ya. Bener nggak? Masa diulang-ulang nggak dibahas? Riba, yakin nggak riba itu terlarang dalam ajaran Islam? Yakin? Yakin. Oke. Hari ini faktanya riba itu dilarang tidak? Tidak dilarang, bahkan legal. Nah, kenapa bisa legal? Karena politik. Ya, jadi ekonomi itu memang tidak bisa dipisahkan dengan politik. Baik. Oke, saya coba cerita dulu tentang sistem politik ini, nanti beberapa tadi pertanyaan mudah-mudahan sambil kita jawab bersama. Nah, teman-teman, kalau dalam teori politik, ya, ilmu politik, memang sistem politik itu yang dikenal hanya 3 ini, garis besarnya ya. Nanti masing-masing punya turunan-turunan, tapi 3 ini yang paling dikenal gitu. Dan sebetulnya manusia selalu mencari sistem terbaik gitu. Karena manusia itu punya satu fitrah namanya ingin berubah. Dia kalau sudah baik ingin lebih baik. Kalau dalam kondisi buruk ingin menjadi baik dan seterusnya gitu. Maka ciri manusia itu, ciri kehidupan adalah perubahan. Kalau tidak mau berubah berarti mati dia gitu ya. Begitupun dengan manusia ketika mencari sistem politik ya. Yang pertama ada sistem monarki atau monarki absolut, kerajaan. Terus terang memang sistem politik ini kita dapatkan ilmu politik pasti itu referensinya selalu dari rujukan-rujukan barat gitu ya. Karena teori politik itu memang berkembang di Eropa, teori ilmu pemerintahan gitu ya. Apakah di Islam ada? Ada banget gitu ya, cuman yang nyampe di fakultas-fakultas kita ya teori-teori dari barat, dari Yunani, dari Eropa dan seterusnya. Nah, sistem monarki. Yang berikutnya ada sistem teokrasi. Dan yang terakhir ada sistem demokrasi. Ini perjalanan sebetulnya. Perjalanan manusia mencari sistem yang terbaik gitu. Ini sistem monarki bahkan sebelum Masehi, ya. Itu fitrah manusia. Manusia itu secara fitrah kok berubah, Bang? Oh ya. Oh enggak nyampe belakang. Jadi saya begini, nanti lama-lama main biliar saya. Ada biliar. Apa kita main biliar ya? Alhamdulillah. Aman ya? Echo-nya mungkin. Echo. Satu. Tes. Aman. Lanjut ya. Monarki itu jadi manusia itu secara fitrah memang mencari yang terbaik. Manusia secara fitrah ketika berkumpul dia pasti butuh pemimpin. Gitu. Butuh pemimpin. Diawali dari pemimpin keluarga. Nanti keluarga yang paling kuat dia memimpin keluarga-keluarga. Nanti keluarga yang paling kuat memimpin keluarga besarnya. Nah biasanya kerajaan dimulai dari situ, dia orang yang paling kuat. Gitu. Jadilah dia kerajaan. Kemudian juga berkembang di Eropa di abad-abad abad dikenal di abad pertengahan sebenarnya. Ketika berkembang juga ajaran Kristen, ajaran Nasrani. Ada percampuran antara kerajaan atau kekaisaran dengan para pendeta. Jadi nanti para pendeta dengan para kaisar itu bekerja sama. Atau berkoalisi. Atau oleh para filsuf bahkan disebut berselingkuh. Ketika
para pendeta, para kaisar itu menggunakan fatwa-fatwanya pendeta ketika mengeluarkan kebijakan. Jadi kebijakan yang hadir, kalau monarki, kebijakan yang lahir itu atas keinginan raja. Kalau teokrasi, kebijakan yang lahir, hukum yang lahir itu dilahirkan oleh kaisar atas cap pendeta. Nah, baru kemudian lahirlah setelah abad ke-8, ya, pasca abad ke-8, justru salah satu hal yang luar biasa dihasilkan oleh Barat, ya, adalah lahirnya demokrasi. Jadi bahan dari masa kegelapan menjadi masa rise of Europe, gitu ya. Bangkitnya Eropa itu salah satunya adalah lahirnya sistem demokrasi. Tentu demokrasi modern atau demokrasi abad pertengahan. Demokrasi itu sendiri kalau dirujuk lagi memang ada rujukannya itu menganut filsuf Yunani. Gitu ya, demokrasi paling klasik. Kita bahas nanti satu persatu ya. Baik, kita bahas dulu yang pertama tadi. Kerajaan atau monarki berarti hukum yang berlaku di suatu negara bersumber dari satu atau sekelompok orang tertentu. Tadi perjalanannya ya. Artinya hukum itu sesuai dengan keinginan raja. Hukum akan tunduk kepada kepentingan sekelompok elit pembuatnya atau si rajanya. Raja atau sekelompok elit di sekeliling raja, bangsawan. Artinya secara mayoritas rakyat akan tertindas. Gitu. Karena hukum suka-suka raja. Aturan suka-suka penguasa. Gitu. Ini juga kan yang ditakutkan sebenarnya oleh orang-orang hari ini gitu. Ketika penguasa itu semena-mena. Karena ketika penguasa semena-mena ibarat raja. Oke. Nah, itu tadi sistem diktator. Kemudian ada juga istilah lain, yaitu super diktator. Kalau tadi diktator, nanti apa bedanya kita bahas ya. Bedanya sebenarnya mirip ini ya. Sistem yang pertama dengan yang kedua ini mirip. Tapi ini lebih diktator. Kenapa lebih diktator? Pertama, hukum yang berlaku di suatu negara bersumber dari seorang raja yang berkolusi dengan pendeta. Berselingkuh dengan pendeta. Jadi ketika rajanya atau kaisar, kebanyakan kaisar sebenarnya di Eropa sejarahnya, itu mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan pendapat hukum, maka distempel oleh pendeta. Sehingga yang pendetanya mengatasnamakan wakil Tuhan. Jadi kalau raja tadi mengeluarkan hukum, yang pertama tadi ya, mengeluarkan hukumnya itu zolim atas nama raja itu sendiri gitu. Hukumnya menyengsarakan atas nama raja. Tapi kalau di sini ya, ini super diktator. Kenapa? Karena orang itu tidak hanya terpaksa oleh keputusan kaisar, tapi kalau tidak menerapkan maunya kaisar tadi berarti juga melanggar hukum Tuhan. Jadi selain tidak nurut sama kaisar, dia juga dosa terhadap Tuhan. Itulah kenapa banyak orang nanti ya sangat memperjuangkan demokrasi. Yang mereka takutkan sebetulnya kembali ke masa ini. Itu juga kenapa orang itu takut sekali kalau ada politisi bawa-bawa agama. Karena di benak mereka itu mau kita kembali ke zaman ini gitu. Ketika para kaisar berselingkuh dengan pendeta. Hukum yang dibuat tidak mungkin salah gitu. Kenapa? Karena atas nama Tuhan. Ya, menentang berarti dosa. Gitu. Itulah kenapa tadi kita istilahkan super diktator. Kalau yang tadi diktator, ini super diktator. Baik. Tadi manusia fitrahnya ya. Kalau dia semakin diinjak, semakin ditindas. Kira-kira kita nih kalau semakin diinjak, semakin ditindas, apa reaksi kita? Apa reaksi kita? Pasti ada sebagian dari kita yang punya keberanian, punya idealisme, ya. Saya harap juga kita termasuk di antaranya, gitu ya. Punya keberanian, punya idealisme, punya pikiran, gitu ya. Yang mau menjadi penyalur
dari rakyat di belakang gitu ya, yang mungkin juga tidak begitu punya pikiran, maksudnya tidak begitu punya idealisme, tapi dia merasakan ketertindasan gitu. Dan di masa ini, di abad ke-8 ini, muncullah ketika itu para filsuf-filsuf. Para filsuf, para kaum intelektual. Memang biasanya kalangan yang paling awal mengajukan ide perubahan adalah para intelektual, elit intelektual. Makanya di masa ini banyak sekali elit intelektual itu yang dihukum atas nama Tuhan tadi. Menentang Tuhan. Bahkan saintis yang menemukan ide tertentu ya, misalnya pusat antariksa ini atau pusat tata surya ini adalah matahari, itu kafir, penggal. Gitu. Menentang kebijakan kaisar, kafir, penggal. Semengerikan itu. Untuk membayangkan kenapa hari ini banyak sekali orang tergila-gila dengan demokrasi. Gitu. Karena dianggap hasil dari perjuangan di masa itu tuh. Masa yang sangat mengerikan. Gitu. Nah, ini sangat tertindas. Nah, oleh karena itu, tadi, bagaimana agar rakyat tidak tertindas? Agar rakyat tidak tertindas, maka apa? Hukum harus mengikuti kehendak rakyat. Jadi ini pikiran ini dihasilkan oleh para filsuf tadi, para intelektual tadi. Mereka ini kenapa sih kita tertindas? Ketika mereka semakin memikirkan, oh ini karena hukum diatur oleh raja. Apalagi tadi diatur oleh kaisar, kemudian distempel oleh pendeta. Ini nggak bisa nih. Kita harus kembalikan hukum kepada maunya kita. Gitu. Dan memang di Yunani klasik sempat diwujudkan ini, gitu. Yang disebut dengan polis, negara kota. Memang di masa demokrasi paling awal itu ya di Yunani kuno diterapkan di negara polis namanya, negara kota. Itu memang ketika orang itu jumlahnya masih sangat sedikit. Jadi mereka ini hukum dari mana nih? Standar kebenaran dari mana? Udah semuanya aja ngumpul gitu. Semua ngumpul di satu kota, di satu forum, semuanya berpendapat, silang pendapat, mana nanti pendapat yang paling kuat, itu yang dipakai. Kan begitu sebetulnya maunya demokrasi sebetulnya. Semuanya bersuara. Semuanya berhak untuk menyatakan pendapat. Nah, maka para filsuf tadi punya pengetahuan tentang itu, oh kita kembali saja ke situ. Agar hukum mengikuti kehendak rakyat. Tapi apakah bisa untuk konteks kita hari ini rakyat, semua rakyat itu berkumpul, bisa nggak? Kalau Yunani kuno ya segelintir orang, masih puluhan orang, ratusan orang mungkin masih make sense gitu. 100 orang masih make sense. Tapi kalau nih orang segini, mungkin nggak mereka berkumpul terus berdiskusi? Mungkin tidak. Tidak mungkin. Maka muncullah apa yang disebut dengan perwakilan rakyat. Karena tidak mungkin semua orang berkumpul mendiskusikan kita mau pakai standar apa nih, apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang buruk. Maka dimunculkanlah konsep perwakilan rakyat. Ide awalnya sebetulnya perwakilan rakyat itu harus orang-orang yang cerdas gitu. Supaya nanti orang-orang yang cerdas ini, mereka yang punya pemikiran, punya idealisme, punya teori di kepalanya, diskusi. Nanti ide yang paling kuat lah yang menang. Tapi faktanya begitu enggak? Enggak. Ya. Saya kira insya Allah teman-teman merasakan lah ya. Merasakan ya. Idealnya begitu ya. Baik. Maka dimunculkanlah ide Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu yang klasik tadi seperti itu, negara polis. Di pasca The Dark Age, demokrasinya itu semakin diperkuat gitu ya. Muncullah ide sparring of power. Jadi salah satu kenapa juga kerajaan ya, kenapa kerajaan itu memunculkan penindasan, termasuk juga teokrasi itu memunculkan penindasan, karena seorang raja itu punya kekuasaan yang absolut. Semua ada di tangan dia gitu. Maka di demokrasi eranya J.J. Rousseau, eranya Montesquieu, ya, itu mengajukan satu konsep namanya sparring of
power. Oleh karena itu, penegak hukumnya disebut yudikatif. Nah, pelaksana hukumnya disebut eksekutif. Dan yang membuat hukumnya disebut legislatif. Nah, tadi tugas perwakilan rakyat yang mana? Tugas perwakilan rakyat yang mana kira-kira? Legislatif. Dan nanti di era modern, pemimpinnya, pelaksana eksekutifnya itu juga dipilih. Ya, tapi wakil rakyat itu sesungguhnya dalam demokrasi itu legislatif, pembuat hukum. Supaya apa tadi? Supaya hukum yang lahir atas kehendak rakyat. Itu konsep dasarnya. Baik, inilah yang disebut dengan sistem politik demokrasi. Sampai di sini, kira-kira daripada yang nomor 1, nomor 2, mending yang mana? Ini kita kaum mendang-mending nih, mending yang mana? Mana yang paling menjanjikan perubahan, menjanjikan keadilan, menjanjikan kesejahteraan? Sebetulnya ya, negara itu, tadi sudah disebut oleh Bang Sidik, negara itu, tujuan kenapa harus ada negara itu, keadilan, kesejahteraan, sama keamanan. 3 itu aja. Itu. Makanya sistem politik dan sistem demokrasi, kalau mau disebut yang terbaik, itu aja. Bisa nggak dia membawa keadilan, bisa nggak dia membawa kesejahteraan, dan bisa tidak dia menghadirkan keamanan. Sebenarnya kita ngukurnya dari situ. Oke, kita lanjut dulu. Nah, inilah puncak sistem politik. Penemuan umat manusia setelah merasa tertindas tadi. Jadi demokrasi itu sesuatu, mungkin kalau sekarang itu inovasi banget lah gitu. Dan itu kita akan sering sekali kita mendengar tokoh-tokoh politik kita, ya, bahkan dari kalangan-kalangan intelektual yang kita tidak ragukan kecerdasannya gitu ya. Yang paling mereka perjuangkan adalah politik demokrasi. Demokrasi jangan dibegal, demokrasi jangan jangan dihancurkan gitu. Demokrasi jangan dijegal gitu. Jangan dilecehkan demokrasi dan seterusnya. Teman-teman tahu nggak kenapa sampai segitunya terhadap demokrasi? Apa sih yang dijanjikan oleh demokrasi? Apa kira-kira? Ayo. Kebebasan. Nice. Itu, kebebasan. Terutama bagi para intelektual. Yang dibutuhkan oleh intelektual, mereka yang punya ide, punya pemikiran, punya teori di kepalanya, punya gambaran, harusnya tuh begini, gitu ya. Kalau mereka di sistem monarki atau di sistem teokrasi tadi, idealisme mereka bisa diutarakan nggak? Nggak bisa. Salah dikit, habis gitu kan. Maka surganya bagi para kaum intelektual ya di sini gitu. Di sistem demokrasi. Jadi makanya demokrasi dianggap puncak sistem politik. Disebut oleh kalangan intelektual barat itu the end of history, bersamaan dengan kapitalisme. Jadi udah ini puncaknya sistem paling jago di dunia, paling hebat di dunia. Kapitalisme dan demokrasi. The end of history. Demokrasi dianggap sistem yang paling lengkap dan paling sempurna. Maka kalau salah di dalam demokrasi, yang salah bukan sistemnya, tapi yang salah apanya? Orangnya. Selalu begitu. Oke, sistem demokrasi juga dianggap sebagai akhir dari puncak peradaban manusia. The end of history. Sistem demokrasi akan diterima oleh siapapun juga. Apalagi tadi, demokrasi itu tidak punya tendensi ras. Agama apapun bisa masuk. Sunda bisa masuk. Sunda bukan agama ya. Kecuali ditambahin. Agama pun bisa masuk. Ras apapun bisa masuk. Jadi dia itu menjanjikan kebebasan bersuara, menjanjikan kesetaraan. Bahlil aja bisa masuk. Saya jauh dari pelosok Papua. Bisa masuk.
Itu hasil demokrasi itu. Nikmatilah hasil demokrasi itu. Baik. Apapun agamanya, bangsanya, rasnya, sukunya, warna kulitnya, ya, dia akan bahagia di alam demokrasi. Oke. Pasti akan menerima demokrasi. Nah, pertanyaannya, benarkah kita bahagia dengan demokrasi? Oke. Ayo, dijawab oleh teman-teman. Tadi, negara itu tujuannya aman, paling pertama sebenarnya sejahtera, adil nomor satu. Adil, aman, sejahtera. Adil, sejahtera, aman. Itu kita rasakan nggak hari ini? Jujur aja. Adil, aman, sejahtera. Sebetulnya ada, tapi apakah untuk semua orang? Enggak, gitu ya. Yang paling sekarang kentara banget ya kasus gula kemarin. Emang manis banget gula gitu kan. Manis banget gula gitu. Iya. Kalau kata siapa tuh? Ya manis itu emang gula itu berbahaya, bisa diabetes ya. Bahaya emang gula itu ya. Ya, saya merasa teman-teman bisa menjawab lah. Apakah demokrasi bisa membuat kita bahagia? Maka ini jawabannya. Inilah yang menyebabkan sebetulnya, ya ini kesimpulan jadinya. Aslinya utopis. Ya sejak awal sudah utopis sebetulnya. Apakah betul-betul kita rakyat itu, hukum itu betul-betul kehendak rakyat? Berasal dari kehendak rakyat? Enggak kan? Oke, kita buktikan. Rakyat, ketika dia ingin menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, kan tadi, supaya rakyat bisa bersuara, kan nggak semua rakyat, betul tidak? Ya, dia harus mau jadi, atau dia harus berjuang agar dia jadi Dewan Perwakilan Rakyat, gitu. Ya banyak juga dari kalangan aktivis juga begitu. Sebenarnya ya supaya saya bisa, suara saya itu bisa didengar, saya harus jadi Dewan Perwakilan Rakyat. Itu satu. Atau dia jadi pemimpin rakyat. Jadi penguasanya gitu. Maka sebagian aktivis ya, itu juga berpikiran supaya ide saya ini bisa diterima, ya maka saya jadi pemimpinnya gitu. Nah, sayangnya teman-teman semua, untuk jadi Dewan Perwakilan Rakyat dan juga menjadi pemimpin rakyat, kita butuh yang namanya kendaraan. Kita harus lewat kendaraan. Partai politik. Pertanyaannya, apakah itu semua gratis? Bisa gratis? Kita misalnya, kita memang intelektual, ya, pikiran kita bagus, ya, organisasi kita juga bagus, gitu ya. Terus kita masuk ke partai politik, apakah gratis? Tidak. Ya, sebetulnya saya coba cari-cari ya, berapa sih sebetulnya angka yang benar-benar, maksudnya angka yang real gitu ya. Ketika kita ingin jadi anggota DPRD 1, DPRD 2, bahkan DPR RI, itu sebenarnya laporan-laporannya angkanya sebenarnya kecil, tapi ini sudah bukan rahasia umum. Yang tercatat itu hanya yang dilaporkan saja, gitu ya. Apalagi kalau mau menjadi pemimpin rakyat. Ya. Kabar burungnya yang ini juga sering jadi obrolan-obrolan di warung kopi. Bisa 1000 T untuk jadi RI 1. Katanya 1000 T yang disiapkan, walaupun habisnya 500-an gitu. Jadi DPR RI itu butuh sampai ratusan M. Itu. Tadilah kalau jadi presiden tadi itu ya, RI 1, 1000 T, apa punya dia uang 1000 T? 500 T apa dia punya? Sandiaga Uno aja nggak punya segitu gitu kan, yang pengusaha. Apalagi dia pengusaha kayu. Ini ada CCTV lagi ya. Nggak apa-apa. Nah,
Untuk membiayai kendaraan politik tadi, dia butuh apa? Butuh uang. Uangnya sedikit atau banyak? Siapa yang punya uang banyak? Kaum kapitalis. Kira-kira kalau skemanya seperti ini, apakah Dewan Perwakilan Rakyat, ya jangan dulu, ya, contekannya udah keluar. Apakah Dewan Perwakilan Rakyat atau pemimpin rakyat tadi berjuang untuk rakyat? Hah? Tadi dia dapat duitnya dari mana? Kaum kapitalis. Apakah kaum kapitalis kita ini berhati mulia? Ya. Suci untuk kesejahteraan umat manusia? Ya, maka pertanyaannya adalah kepada siapa ya Dewan Perwakilan Rakyat dan pemimpin rakyat ini harus mengabdi? Apakah kepada rakyat? Jawabannya dia mengabdi untuk siapa? Kapitalis. Ya. Itulah ya. Saya nggak tahu antum di tahun-tahun di masa SBY antum teman-teman semua di masa SBY itu lagi umur berapa? SMP, SMA? Ah? Di masa SBY itu lawan politiknya siapa? Biru, lawan politiknya merah. Jadi kalau ada BBM naik, yang turun aksi itu merah tuh. Merah. Itu merah. Dan di era itu juga salah satu petinggi besar merah tadi, ya saya sebut aja namanya, karena ada di berita kok, Eva Sundari, ya tahulah ya. Itu dia menyimpulkan atau dia menyatakan bahwa sebagian besar undang-undang yang dilahirkan oleh DPR, sebagian besarnya lebih menguntungkan kapitalis daripada rakyat. Itu ketika dia jadi oposisi. Tapi itu kan pengakuan jujur dari anggota DPR itu sendiri gitu ya. Sudah bukan rahasia umum di DPR itu ada ruangan-ruangan yang undang-undang itu ya sebetulnya dibuatkan oleh utusan-utusannya kapitalis asing. Gitu ya. Sudah bukan lagi rahasia umum. Kenapa itu semua terjadi? Karena tadi partai politik ya butuh dana dari kaum kapitalis. Ya. Dulu kepisah, ada kapitalisnya, ada penguasanya. Jadi penguasa dimodalin oleh kapitalis. Kalau hari ini makin nyampur gitu ya. Si penguasa itu sendiri. Jadi hadir di dalam satu tubuh. Gitu ya. Nah, gitu. Itu udah sempurna itu dah. Gitu ya. Daripada susah-susah biayain penguasa, mendingan saya yang langsung jadi penguasa. Baik. Akhirnya yang terjadi adalah penindasan rakyat. Gitu. Kalaupun ada itu yang menguntungkan rakyat, ya itu remah-remahnya. Sisa-sisanya gitu. Yang menguntungkan kita itu sisa-sisanya gitu. Yang bonggol-bonggolnya itu ya dinikmati oleh kapitalis dan para penguasa tadi yang menghamba kepada kapitalis gitu. Kita tuh kena remah-remahnya. Kita tuh supaya nggak mati aja sebetulnya. Makanya udah dikit lagi mau mati kasih BLT, dikit lagi mau mati BPJS Ketenagakerjaan dicairin duitnya. gitu ya. Udah ada demo-demo dikit baru gitu. Sebenarnya itulah kapitalis. Hebatnya kapitalisme dan demokrasi itu bisa begitu dia. Jadi orang dibiarkan yang kaya makin kaya, yang miskin itu dilihat aja. Oh, dikit lagi mau mati kasih gitu. Dikit lagi mau mati kasih dia gitu. Ya, biar hidup aja gitu. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaannya, kalau dengan penjelasan tadi, monarki, kemudian teokrasi, dan tadi demokrasi, mana yang paling kejam? Yang mana yang paling kejam kira-kira? Yang paling kejam yang mana? Kita jawab ya. Oke, kalau sistem monarki, menindas rakyat, mengatasnamakan dirinya sendiri. Langsung si rajanya itu, si penguasanya itu, dia
Ya udah, rakyat itu clear, itu kezoliman penguasa, clear gitu. Kalau teokrasi menindas rakyat, mengatasnamakan Tuhan. Nah, tuh nyalahin Tuhan jadinya. Itulah kenapa saya bilang tadi, kenapa banyak orang itu anti agama. Kalau melihat dari ini ya, sejarahnya teokrasi, itu kenapa orang itu takut dengan agama. Agama adalah candu, gitu ya. Karena tadi agama adalah candu itu dipakai untuk ini sebenarnya gitu, untuk kekuasaan. Maka mereka takut tuh kalau ada, ya terutama kita, barangkali kita lah ya, itu yang ingin kembali syariat Islam. Itu takut mereka. Yang mereka gak bayangkan itu pengalaman ini nih. Ketika ajaran agama jadi cap kekuasaan. Itu yang mereka takutkan. Banyak filsuf-filsuf, kalau antum mau sedikit diskusi lebih mendalam, mungkin di layar kaca atau di video-video mereka tidak begitu berani mengungkapkan itu karena mayoritas kita beragama gitu. Mayoritas kita beragama, Islam, akidah Islamnya di Indonesia ini cukup kuat lah ditanamkan ulama-ulama terdahulu. Tapi kalau diskusi-diskusi terbatas itu dia berani ngomong begitu, dia takut mereka gitu. Cuman mereka merefernya ke sejarah Eropa. Gitu. Yang itu ya nanti bisa kita lanjutkan diskusinya. Beda banget dengan sejarah Islam. Baik. Kita lihat, kalau demokrasi menindas rakyat, mengatasnamakan siapa? Mengatasnamakan rakyat. Coba, yang mana yang paling kejam kalau begitu? Yang mana yang paling kejam? Nah, yang paling kejam adalah sebagaimana pepatah atau sebagaimana hadis sebetulnya. Ya. Yang paling kejam adalah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi fitnah itu lebih kejam. Gitu. Kalau ini tidak fitnah, ini fitnah si dua nih ya. Ini memfitnah Tuhan nih. Tapi ini memfitnah rakyat. Gitu ya. Jadi kalau maulah dua inilah yang paling kejam gitu. Tapi justru yang paling kejam banget yang ini. Gitu ya. Mengatasnamakan rakyat. Bikin undang-undang mengatasnamakan rakyat, udah enak lagi rapat, dapat duit gitu kan. Hasilnya undang-undang yang tidak pro rakyat gitu ya. Maka fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, hadirin, ini agak loncat sedikit, agak agak juggling sedikit. Lantas, apa sih sebetulnya hukum demokrasi? Inil hukmu illa lillah. Berdasarkan ayat ini, yang berhak ya menetapkan hukum hanyalah Allah. Dan sebetulnya ayat yang semisal dengan ini itu banyak sekali di beberapa surat dan di berbagai ayat. Nah, kalau banyak dengan makna yang sama, berarti itu qat'i secara dalalah gitu ya. Kalau Al-Qur'an jelas qat'i secara subut, clear itu dari Allah, dan secara makna juga clear. Artinya itu akidah gitu. Bagian dari akidah Islam itu kita harus berhukum dengan hukum Allah. Dengan penjelasan yang tadi, kalau kita berdemokrasi, kita berhukum dengan hukum siapa? Ya, hukum rakyat berarti berhukum dengan hukum Allah, bukan? Bukan. Oke. Baik. Bisa kita diskusikan lebih lanjut nanti. Yang tidak setuju ya. Saya ingin kembali menegaskan ya. Di ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi. Nah, ada satu ayat di mana ayat ini itu menyebut mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani di masa lalu, telah menjadikan orang-orang alim, yaitu pendeta mereka, dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Itu. Ketika Rasul menyampaikan ayat ini, ada yang protes. Siapa yang protes? Nah, ini penjelasannya. Yang protes ketika itu Adi bin Hatim. Adi bin Hatim kebetulan belum menjadi muslim waktu itu. Dia protes. Enggak kok, dulu kami hanya mengikuti pendeta aja, mengikuti rahib-rahib kami saja. Kami tidak menuhankan mereka gitu. Ya. Inna lasna na'buduhum. Kami sesungguhnya tidak menyembah mereka. Wahai Muhammad, karena belum Islam ya. Wahai Muhammad, kami nggak menyembah mereka kok. Kami hanya mengikuti ya.
mengikuti arahan-arahan dari pendeta para rahib-rahib. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala alaysa yuharrimuna ma ahallallah? Bukankah para pendeta dan rahib itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Fatuharrimunahu, kemudian kalian ikut mengharamkan. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, ya, wa yuhilluna ma harramallah, dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, fatastahillunahu, dan kalian ikut menghalalkan yang haram tersebut. Jadi di hadis ini Adi bin Hatim juga membenarkan. Jadi kata Rasul, tadi kan ayat tadi itu mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib sebagai Tuhan. Terus enggak kok, kami enggak menjadikan mereka Tuhan, kami hanya ngikutin aja. Terus kata Rasul, ya bukankah mereka ketika mereka mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, kalian juga ikutin kan? Terus dijawab oleh Adi bin Hatim, qultu bala, ya memang begitu. Jadi diakui, emang begitu sih pendeta-pendeta saya gitu ya. Kadang-kadang itu udah jelas di kitabnya apa, mereka berpendapat sebaliknya. Kan itu kondisi kita banget sekarang ya kan. Coba tadi riba clear nggak haram? Haram. Terus sekarang riba boleh kalau sedikit. Bener nggak? Kalau sedikit boleh gitu. Kayak gitu. Apalagi yang jelas-jelas haram terus jadi halal. Gitu. Oke. Kata Adi bin Hatim, ya pendeta-pendeta kami dulu kayak begitu modelnya gitu. Qultu bala. Nah kemudian kata Rasul, qala fatilka ibadatuhum. Yang demikian itu adalah ibadah mereka kepada para pendeta. Jadi kita itu ketika ngikutin ya para tokoh-tokoh kita, para intelektual kita, ketika mereka itu menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu tuh kita berarti sedang bertuhan kepada tokoh intelektual tersebut. Gitu. Astagfirullahaladzim. Ayo siapa yang nyoblos kemarin? Ayo siapa yang tangannya kemarin? Baik, kita lanjut dulu ya, waktu kita terbatas ya. Baik, oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulu fisilmika kafa. Ya, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Kok begitu? Ya udah masuk Islam tapi harus keseluruhan. Kenapa? Karena hadirin semua, Islam tidak hanya inilah memang ya kita itu korban sistem dan korban peradaban. Kita tahunya Islam itu sholat, puasa, zakat, haji. Itu benar Islam. Tapi apakah Islam hanya itu saja? Enggak gitu. Nah, Islam itu sempurna tadi. Itulah kenapa Allah minta kita masuk secara sempurna. Karena Islamnya sempurna. Ada dimensi satu, yaitu dimensi hubungan manusia dengan Allah. Yaitu tentang akidah, tentang ibadah. Kemudian dimensi dua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ada peraturan sosial, ya, ada tentang pakaian, ada tentang minuman, ada tentang akhlak. Sorry, ini salah ini. Kayaknya sosial itu harusnya di sini ya. Ini salah ketik ya, sorry. Malum. Dimensi tiga, hubungan manusia dengan manusia lain. Ya, ada sistem sosial, sistem pergaulan, ada sistem pidana Islam, ada politik pendidikan Islam, politik luar negeri. Ada juga yang tadi kita bahas, sistem ekonomi dan juga sistem politik. Ya, ini nggak muat, harusnya mencantumkan yang tadi. Artinya Islam mengatur semua dimensi. Kita dimensi itu tiga inilah. Kalaupun mau ditambah satu yaitu dengan lingkungan. Ya, lingkungan itu bisa dimasukkan manusia dengan pihak yang lain, gitu ya. Islam punya aturan itu semua, gitu. Bahkan tentang bagaimana mengelola sumber daya alam, itu Islam punya aturan, gitu ya. Yang tadi sedikit mungkin sudah disinggung oleh Bang Sidik di dalam sistem ekonomi, gitu. Yang kalau kita hitung itu sumber daya alam, kalau diatur dengan aturan Islam, kita tuh surplus. Hitungan Bang Sidik tadi 3.000 T ya. 3.000 T tanpa pajak. Hari ini kita berapa? APBN kita penghasilannya? 2.000 T, 80%-nya dari pajak. Kalau tahu begitu marah nggak kita sebetulnya? Ya. Kita punya sumber daya alam ya di tanah kita, ya, tapi kita malah dipajakin dan kita tidak merasakan nikmatnya sumber daya alam tersebut. Harusnya marah. Marah nggak tuh? Marah. Revolusi gitu.
Oke. Oke, baik. Tadi sistem Islam kafah, dan ini saya ingin gambarkan, inilah gambaran sistem politik Islam yang jujur berbeda dengan sistem politik demokrasi. Gitu ya. Ini agak sulit sebetulnya diterima dan agak sulit juga dijelaskan, tapi saya coba ingin jelaskan. Nanti kita diskusi ya. Sistem politik demokrasi, kadang-kadang demokrasi itu hanya dimaknai sebagai musyawarah. Betul, kalau musyawarah itu memang konsep Islam, ada ayat Qur'annya gitu. Tapi hakikat demokrasi itu yang tadi, ketika berhukum dengan hukum manusia, hukum dari rakyat gitu. Nah, salahnya di mana? Salahnya pemahaman banyak orang gitu ya tentang demokrasi ada di sini. Ya. Politik Islam itu membedakan atau memisahkan. Ada kedaulatan itu berarti sumber hukum itu dari mana datangnya? Gitu. Dari mana datangnya sumber hukum? Nah, ada kekuasaan. Kekuasaan itu siapa yang berhak jadi pemimpin? Gitu. Siapa yang berhak menjadi yang berhak terpilih menjadi pemimpin? Oke. Nah, politik Islam, sistem politik Islam, kedaulatan itu clear tadi, harus ada di tangan syara, gitu ya. Silakan antum bisa tanya sama dosen-dosen fikih ya, dosen-dosen usul fikih ya, tentang kewajiban berhukum dengan hukum Allah, gitu ya. Bahkan ada ulama Al-Azhar dulu namanya Ali bin Abdul Razik yang dicopot status keulamaannya dan juga dikeluarkan dari guru besar Al-Azhar itu karena dia menteorikan bahwa tidak sistem politik itu bisa diambil dari selain hukum syara. Gara-gara itu dia dicopot. Jadi aneh sebetulnya. Kenapa? Karena tadi ayat-ayatnya banyak sekali dan itu jadi bagian dari akidah Islam, berhukum dengan hukum Allah. Dan perdebatan itu sampai hari ini tidak tuntas sebetulnya. Ya. Negeri kita mau pakai sistem apa? Itu kan sebenarnya perdebatan yang belum tuntas. Gitu. Kenapa? Karena dibubarin waktu itu ya. Menang debat dibubarin. Masyumi waktu itu. Tadi ada yang dari Masyumi, abang belakang. Ya. Takbir. Oke. Ya, Islam kedaulatan di tangan syara, sedangkan kekuasaan di tangan umat. Gitu. Nah, kalau demokrasi, kedaulatan di tangan siapa tadi? Di tangan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat atau di tangan umat boleh, kekuasaan di tangan di tangan umat juga, di tangan rakyat juga gitu. Artinya yang berhak berkuasa siapa? Harus dipilih dari rakyat gitu. Itu kan demokrasi. Yang berhak bikin hukum siapa? Dipilih juga dari rakyat gitu. Tapi kalau Islam, betul kita memilih pemimpin wajib gitu. Makanya kadang suka salah sebenarnya, dalil untuk ini dipakai untuk ini gitu. Kita wajib ikut demokrasi. Maksudnya dia itu sebetulnya, atau maksud sebagian tokoh itu, wajib memilih pemimpin. Iya, wajib memang. 3 orang jalan harus ada pemimpinnya, apalagi banyakan gitu. Wajib. Nggak boleh kalau nggak ada pemimpin. Gitu. Tapi itu dalil untuk apa? Untuk memilih pemimpin. Cuman ada dalil lain. Yaitu kalau kedaulatan harus di tangan syara, harus bersumber dari hukum Islam. Baik. Nah, kepemimpinan tunggal khilafah. Kepemimpinan tunggal khilafah. Nanti sistem politiknya sebetulnya itu adalah sistem politik khilafah. Dia kesatuan. Ini bisa kita diskusikan lebih lanjut, lebih dalam di sesi diskusi atau di sesi-sesi berikutnya nanti. Nanti hak tabani hukum syara oleh khilafah lah, atau oleh khalifah. Jadi teman-teman, sering kita dituduhkan sistem politik Islam itu ya yang paling clear, yang ada dalilnya itu sistem khilafah, sistem kesatuan. Ya, jadi umat Islam itu harus punya pemimpin yang satu untuk seluruh dunia. Itu yang paling clear, yang paling ada dalilnya. Gitu ya. Nah, sering kali dituduhkan, oh kalau gitu nanti kayak teokrasi atau bisa kayak monarki. Karena kekuasaan jadi tunggal tadi. Nah, mereka lupa bahwa kekuasaan khalifah itu akan dibatasi oleh hukum syara gitu. Makanya khalifah memang tidak ada batas umur dan itu ditakutkan gitu. Itulah kenapa kita hari ini tuh pemimpin itu ya nggak kayak dulu bisa 30 tahun gitu ya. Pemimpin dunia dulu bisa sampai 30 tahun, 40 tahun, bisa seumur hidup. Pun demokrasi gitu. Tapi demokrasi belakangan punya teori.
supaya tidak diktator, supaya tidak proud, supaya tidak abuse, maka dibatasi 5 tahun. Amerika 4 tahun, Indonesia 5 tahun, gitu kan. Itu supaya dia tidak periode 3 gitu sebetulnya. Itu karena kalau periode 3 dia makin mencongkolkan kekuasaannya gitu. Nah, khilafah itu nanti akan dituduh seperti itu. Ya, dia akan jadi super power gitu. Tapi mereka lupa sesuper powernya khalifah tidak ada batas waktu, tapi dia dibatasi oleh hukum syara. Baru 2 hari dia sudah melanggar hukum syara yang berat gitu ya. Misalnya apa? Misalnya dia mendukung LGBT, udah langsung copot gitu. Gitu. Jadi walaupun tidak ada batas waktu ya bisa jadi sebentar. Atau khalifah baru dia memimpin 2 hari dia sudah ditawan. Ditawan itu berarti tidak lagi merdeka, dia jadi budak. Maka seketika harus segera dipilih khalifah yang baru. Itu diantara perbedaan sistem politik Islam dengan demokrasi. Baik, sedikit lagi teman-teman. Maka jawabannya ke situ ya, ke ayat tadi. Jadi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu sudah digambarkan di surat Al-Maidah yang urutannya berbeda tadi ya. Ada yang satu kafirun. Kafirun itu ketika dia paham ada sistem politik Islam ini gitu ya. Terus dia dengan sadar dia paham ada sistem politik Islam yang khas, harus berhukum dengan hukum Allah, tapi dia malah berhukum dengan selain hukum Allah. Maka itu kategorinya kafir. Kalau dia sadar terus dia tidak melaksanakan, itu kafir. Makanya tidak sederhana. Kemudian siapa yang terkategori fasik? Yang terkategori zolim. Terkategori zolim itu ini adalah orang-orang yang punya kewenangan, punya kekuasaan. Tapi punya kekuasaan, maksudnya dia punya kekuasaan untuk bisa menerapkan hukum Allah, tapi dia tidak lakukan. Maka dia terkategori zolim. Bisa jadi dia masih mengimani bahwa harus berhukum dengan hukum Allah gitu. Bisa jadi. Tapi dia masih iman soal itu tuh. Ayat suci di atas ayat konstitusi. Dia masih mengimani itu. Dan padahal dia bisa gitu untuk menerapkan hukum Islam itu. Cuman dia tidak lakukan. Nah, dia terkategori zolim. Nah, kalau yang fasik tadi dia tidak punya kekuasaan, tidak bisa dia menerapkan itu, gitu ya. Dia tidak ada upaya sedikit pun dan dia ridho, gitu ya, dengan kondisi yang ketika dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Nah, kalau penguasa itu sebenarnya bisa dapat yang pertama tadi udah mah kafir zolim. Kalau dia meyakini gitu. Kalau dia meyakini ayat suci di bawah ayat konstitusi. Kurang lebih begitu, Mas. Itu banyak dibahas oleh para ulama. Kurang lebih tafsiran dari ayat tadi itu seperti itu. Nah, bagaimana agar kita tidak masuk kategori yang tadi? Maka kita dijelaskan oleh para ulama sebenarnya agar kita tidak terkategori salah satu yang tadi. Misalnya kita bukan penguasa, maka minimal di dalam hati kita itu ada ketidakridhoan. Bahkan baru gugur sebetulnya kalau ada upaya dari diri kita, karena kita masih bisa berupaya. Kecuali kita sudah tidak bisa berupaya. Kan man ra'a minkum munkar. Sekarang munkar apa yang paling gede? Kalau bukan berhukum selain hukum Allah. Ya kan? Itu yang paling gede. Gitu. Nah, man ra'a minkum munkar. Kalau dia tahu ada kemungkaran, tidak berhukum dengan berhukum Allah ini, ya. Falyughayyir biyadihi, maka dia harus rubah dengan tangan. Maksudnya dengan kekuasaan secara langsung, dengan kekuatan. Kalau dia penguasa, kalau dia nggak bisa, fa'ilam yastati fabilisan, dengan suara, dengan opini, dengan aktivitas, dengan diskusi, dengan pergerakan. Fa'ilam yastati fabikol, dengan hati, maksudnya tidak ridho, tidak menerima. Tapi kata Rasul, dzalika adaful iman, itu iman yang paling lemah. Jadi ya tergantung pilihan kita mau dianggap lemah apa enggak. Saya khawatirnya kita sulit dapat syafaat gitu. Dugaan saya syafaatnya Nabi di ujung nanti itu dikasih sama orang-orang yang gimana sih? Antum mau ngasih rekomendasi? Kalau masih ngerekomendasi nih, antum orang dalam tuh ngasih rekomendasi ke siapa kira-kira? Ke siapa kalau mau ngasih syafaat itu kan rekomendasi. Dugaan saya ke orang yang mau memperjuangkan apa yang diperjuangkan Rasul.
Dugaan saya. Jadi nggak sekedar iman, walaupun memang hadis-hadisnya terkait dengan keimanan ya gitu. Tapi besar peluang kalau kita ya mudah-mudahan ya memperjuangkan apa yang diperjuangkan Rasul, maka di akhir hayat kita atau di ujung nanti di yaumul akhir itu kita mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya bukan Habib, walaupun muka saya cocok juga kalau saya ngaku Habib ya. Saya sering dituduhkan begitu. Saya sih alhamdulillah ya itu. Saya nggak tahu generasi saya itu ke atas apa. Tapi saya takut nyari tahu. Nanti tahu-taunya ke ini lagi. Bukan. Takutnya bukan ke zuriyah, bukan ke zuriyah Rasul, tapi zuriyah yang lain gitu. Ya, sama Kemal. Iya Mas, betul. Justru karena kita mayoritas Muslim, harusnya kita lebih mudah ya, lebih mudah. Dan perdebatan tentang ini ya, tentang perjuangan penerapan syariat atau penerapan syariat Islam itu sudah sejak awal negara ini berdiri. Jadi negeri ini berdiri, itu kan paling awal kita tuh paling terakhir lah ya, kita setelah masa-masa Kesultanan Islam. Kesultanan Islam itu punya kaitan erat dengan Kekhilafahan Utsmani, punya kaitan yang erat. Kita bisa baca sejarahnya. Tapi setelah masa kesultanan datang penjajahan Eropa. Kebetulan Eropa memang sedang kolonialisasi, datang ke Indonesia cukup lama mengalahkan kesultanan-kesultanan sampai akhirnya Nusantara ini dikuasai oleh Belanda, singkat cerita gitu ya. Belanda, sempat Inggris, sempat Perancis, sempat Jepang gitu ya. Jadi semua kalangan pribumi gitu ya, yang mereka mendapatkan pendidikan intelektual tadi lah, elit intelektual. Itu memang terbagi-bagi. Ada yang intelektual Muslim, ada yang dia belajarnya dari Eropa gitu ya. Ada yang dia menerima ide sosialisme. Jadi semua itu sebenarnya bersepakat untuk mengusir penjajah karena nggak enak dijajah gitu ya. Tapi setelah penjajah terusir, nah ini nih sebetulnya pertarungan. Setelah terusir, negeri ini mau pakai hukum apa? Mau pakai sistem apa? Gitu. Nah, kalangan-kalangan kita yang Muslim, ya intelektual yang Muslim, ya senior-senior kita, itu memperjuangkan syariat Islam. Kalau kita baca dokumen-dokumen paling awal, itu memperjuangkan syariat Islam. Debat mereka dengan kalangan tadi itu, kalangan sosialis, kalangan nasionalis. Gitu ya. Ya memang harus kita akui, yang menang adalah kalangan nasionalis waktu itu. Gitu. Tapi jujur ya teman-teman Masyumi pasti sadar betul sejarah itu. Semua dulu kita di awal itu terkumpul dalam Masyumi, NU, Muhammadiyah, semua golongan kaum muslimin. Dan satu suara, agar negeri ini menggunakan syariat Islam. Karena mereka sadar ini, sadar kewajiban ini gitu ya. Gitu. Ketika Pancasila yang paling pertama, atau dasar negara yang paling pertama kan, pasal satunya atau sila pertamanya, itu kan ada syariat Islamnya, betul tidak? Nah itu dihapus sepihak. Makanya marah kalangan kaum musliminnya, minta sidang ulang, gitu ya, minta diulangi lagi konstitusinya gitu. Akhirnya terjadilah konstituante di tahun 1950 atau 55? 50 ya. Yang waktu itu diskusi kayak gini, maksudnya mendebatkan, ayo sistem mana yang paling layak untuk kita terapkan, yang paling bisa menghadirkan kesejahteraan, keadilan. Dan pertanyaan soal tadi, nggak bisa kita pakai sistem Islam, ini di sana itu non Muslim, itu sudah diperbincangkan sebetulnya gitu ya. Dan sudah dijelaskan bahwa sistem Islam itu yang akan diterapkan, dia tidak akan mengganggu agama lain. Agama lain itu kalau ibadah boleh dengan ajarannya, menikah boleh dengan ajarannya. Yang akan diterapkan adalah hukum publiknya, dan hukum publiknya agama lain itu nggak punya gitu. Gitu. Makanya Islam itu sebenarnya nggak terlalu pas kalau disebut agama. Karena kalau agama itu, coba cek definisinya. Dia itu sistem spiritual, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja. Dan itu agama-agama lain kan begitu. Dan kita nggak ada masalah soal itu. La ikroha fiddin gitu ya. Tapi Islam itu dia punya sistem yang kafah tadi gitu. Yang itu sebetulnya ya banyak catatan sejarah di berbagai negeri yang ditaklukkan oleh Islam pada akhirnya menerima Islam gitu ya. Bahkan lebih suka di bawah naungan Islam ketimbang di masa kerajaan dia sebelumnya. Contoh misalnya di Bosnia. Di Bosnia. Bosnia itu ditaklukkan, Bosnia itu kan di Balkan ya. Itu ditaklukkan oleh Utsmani. Ya, dia awalnya itu kerajaan Kristen. Kristen, pertarungan antara Kristen Ortodok dengan Kristen Katolik.
awalnya dia nggak suka lah Islam itu memfutuhat, membebaskan itu ya, karena dianggap mengambil wilayah gitu. Tapi ketika difutuhat ya, difutuhat kemudian masuk pemerintahan Islam, kemudian diterapkan sistem Islam, pada akhirnya mereka lebih suka di bawah naungan Islam ketimbang kerajaan sebelumnya gitu. Karena mereka lebih mendapatkan kesejahteraan, lebih mendapatkan keadilan itu di bawah kepemimpinan Islam. Begitu sebetulnya. Gitu. Jadi Mas, kalau pertanyaannya bagaimana dengan non muslim, tapi sebenarnya kita kan ini muslim ya. Ya tadi peluangnya harusnya besar gitu. Malah kalau kita nggak berani, ya akhirnya kita tuh sedang mengalami hegemoni minoritas. Gitu. Yang padahal kita mayoritas, tapi kita dihegemoni oleh minoritas gitu. Yang jujur ya, di belahan dunia lain ketika kita jadi minoritas, apa yang terjadi pada kaum muslimin? Apa coba yang terjadi? Ya, penindasan gitu. Jadi hipokrit barat itu, bilang humanisme, bilang demokrasi itu hipokrit gitu ya, munafik. Gitu. Mendingan kita mimpin deh, kita mimpin kita bisa bikin dia bagus gitu. Kita bisa bikin sejahtera gitu. Karena hukum berasal dari Allah. Mudah-mudahan menjawab Mas. Ya, cek. Ya, masih ada? Ya, silakan. Aduh, ngeri nih anak Win nih. Ya. Bismillah, perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Isam, saya dari Jakarta Utara. Pertama mungkin sedikit ada beda pandangan gitu. Gak apa-apa, gak haram kok. Mengenai apa tadi hukum demokrasi gitu kan. Iya. Nah tadi kalau nggak salah tuh, kalau saya lihat kan tadi kan sekilas doang tuh, bahwasannya ya nggak boleh menetapkan hukum selain Allah gitu kan. Iya. Nah itu sebelum dilanjut itu dari ayat mana, soal tadi kecepatan gitu. Cepetan. Ya dari surat apa gitu. Hah? Laptop. Kelamaan ya? Ini dekat kok. Nah, ini. Itu Al-An'am ya, Iya. 57. Kalau menurut saya, ini menurut saya ya, yang saya analisis gitu. Ayat tersebut tuh setahu saya berbicara tentang ketauhidan, atau ya memang hukum itu nggak boleh bertentangan dengan hukum Allah, akan tetapi mengapa saya bertentangan dengan apa yang sedikit tidak pendapat gitu dengan apa yang disampaikan, karena menurut saya demokrasi itu pada hakikatnya adalah pengejawantahan dari hukum Allah itu sendiri. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena di demokrasi itu, meskipun itu istilahnya berasal dari barat, dari si Abraham Lincoln gitu kan, yang kemudian berkembang gitu kan. Bahwasanya kalau kata Abraham Lincoln mah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah menurut saya itu adalah pengejawantahan daripada musyawarah yang ada dalam Islam gitu. Dan menurut saya hukum demokrasi sah-sah aja. Kenapa? Karena kalau misalkan, karena kan di Islam juga diajarin musyawarah gitu kan. Terus juga di Islam juga itu kalau nggak salah, kalau saya nggak salah di An-Nisa ayat 58, an innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an taqumu bil adl. Sesungguhnya tepatilah sesungguhnya pokoknya suruh menyampaikan amanah pertama. Yang kedua, itu kita kalau misalkan menetapkan suatu hukum itu harus adil. Nah, harus adil itu maksudnya gimana? Ya harus adil itu tidak bertentangan dengan hukum Allah. Nah, pertanyaannya kalau nah yang jadi tadi demokrasi itu boleh atau enggak? Jawabannya kalau menurut saya boleh, karena itu adalah bentuk maslahah mursalah atau jalan keluar gitu. Nah, terus juga kan mengenai pemimpin gitu. Kan kita juga kan disuruh menaati pemimpin. Itu kan ada di ayat bawahnya lagi, ayat 59. Jadi kalau pendapat saya, hukum demokrasi adalah karena itu adalah pengejawantahan daripada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an gitu. Cuman yang salah itu adalah pelaksanaannya gitu. Menurut saya itu pertama. Nah, terus yang kedua, pertanyaan saya tuh yang pertama tadi kan berbicara mengenai khilafah gitu kan. Saya ingin bertanya gitu, mungkin berdiskusi lah. Menurut Abang gitu, menurut Abang yang mungkin lebih paham dari saya gitu kan. Menurut Abang, kiranya konsep khilafah tuh yang bagaimana? Maksudnya tuh kalau misalkan kita merunut pada sejarah, baik Utsmani, baik Abbasiyah, Umayyah ataupun
kerajaan-kerajaan lain gitu kan. Nah itu kan lebih tepatnya tuh seperti monarki gitu kan. Monarki yang dimana pemimpin itu didasarkan pada keturunan berikutnya gitu. Nah kiranya tuh khilafah tuh yang seperti apa bentuk konkretnya gitu. Nah kalau misalkan nyari pemimpin mah gampang gitu. Maksudnya bisa aja si Arya tok jadi pemimpin gitu kan. Buat mimpin satu dunia gitu kan. Nah setelahnya tuh bagaimana caranya meneruskan itu gitu begitu. Nah itulah yang menjadi kebingungan. Ya. Dari saya mah seperti itu aja gitu. Ya, siap. Baik, terima kasih. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, memang cukup sulit dan antum nggak mesti merasa terpaksa ya. Kadang juga orang yang suka dengan demokrasi tadi sudah dijelaskan, kenapa orang suka sekali dengan demokrasi, dan akhirnya juga kalangan Islam juga ada yang menyetujui demokrasi, ya. Nah maka sebetulnya diskusi awal itu harus didudukan dulu apa itu demokrasi, itu hakikat demokrasi itu apa, itu. Jadi kalau demokrasi itu dia ada substansi demokrasi, ada prosedural demokrasi. Sebenarnya yang tidak bertentangan dengan Islam itu yang prosedural demokrasi tadi. Prosedural demokrasi itu ketika memilih pemimpin, gitu. Hanya kan saya pikir ya, saya rasa kebanyakan orang ketika disebut demokrasi itu kebebasan memilih pemimpin, pemilu definisinya. Pemilu ya memang di Islam diperbolehkan pemilu, ada gitu ya konsep tentang pemilu. Termasuk tadi musyawarah misalnya. Musyawarah jelas ada di Al-Qur'an. Tapi apakah demokrasi adalah musyawarah? Nah, ini perlu kita dalami gitu ya. Yang saya pelajari, musyawarah itu i'ta'ur-ra'i. I'ta'ur-ra'i itu adalah mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat itu pada sesuatu yang belum ditetapkan oleh Al-Qur'an yang qat'i. Gitu ya. Oleh dalil-dalil yang qat'i. Jadi kalau sesuatu sudah qat'i, sudah clear, ada dalilnya di Al-Quran, apalagi dalalah dan subut, maka kita nggak bisa lagi goyang gitu. Adabnya para sahabat itu kalau nanya dulu sama Rasul, ini sudah ada ketetapannya belum? Gitu. Misalnya contoh, riba tadi, haram tidak? Haram. Di Al-Quran, clear. Gitu ya. Nah, kalau di sistem demokrasi, sorry to say, itu masih diperbincangkan. Bahkan hasil akhirnya sekarang boleh gitu. Ya, terus minuman keras halal atau haram? Haram. Tapi hari ini apakah masih bisa beredar minuman keras? Masih bisa. Pajaknya masih diambil, gitu. Masih bisa dan pajaknya masih diambil. Perzinahan halal atau haram di negara kita? Haram. Sebenarnya masih haram, nggak boleh. Tapi nggak boleh itu kalau ada yang dirugikan. Contoh Izul. Izul berzina. Nah, suka sama suka gitu ya. Nggak ada yang keganggu. Apakah boleh polisi, kamu telah berzina? Boleh nggak polisi begitu? Nggak boleh. Ya, kecuali ya Izul sudah memperkosa, Izul yang terganggu ngelaporin ke polisi. Ini bukan yang saya mau, ini bukan yang mau. Misalnya gitu. Saya diperkosa sama perempuan ini gitu misalnya gitu ya. Gitu. Nah maksud saya, saya mewajarkan, dulu saya itu cukup lama menerima demokrasi itu kufur, jujur. Demokrasi bertentangan itu cukup lama gitu, mungkin 2 tahun baru saya terima gitu. Senior saya Bang Firman tuh, seniornya itu Firman yang menyadarkan saya soal demokrasi. Waktu itu panjang banget saya diskusi dari warkop ke warkop, saya nggak terima gitu. Karena dari kecil saya taunya sistem politik terbaik itu ya demokrasi, dari SD. Saya jawab soal ujian, saya dapat jadi juara 1 karena saya jawab demokrasi gitu. Saya bela itu demokrasi itu. Gitu ya. Tapi ya waktu itu ya senior itu dia pelan-pelan dia kasih jelas. Ya, meskipun antum enggak ada masalah, silakan aja, ini pendapat kami gitu ya. Tadi pisahkan dulu demokrasi substansi dengan prosedural. Kalau prosedural enggak ada masalah. I'ta'ur ra'i tadi menyampaikan pendapat, berdiskusi misalnya pada hal-hal yang sifatnya teknis gitu ya. Bukan pada sesuatu yang sudah ditetapkan oleh hukum Allah. Di demokrasi betul punya peluang syariat Islam itu masuk, tapi dia itu jadi kayak semacam opsional. Harus didiskusikan dulu gitu. Harus didiskusikan dulu, bukan sesuatu yang langsung harus diterapkan gitu. Kalau
berdasar akidah Islam dia harus langsung diterapkan kalau sesuatu hukum yang sudah jelas gitu. Nah, demokrasi substansi inilah yang bertentangan dengan Islam itu demokrasi substansi. Apa substansinya tadi? Ketika hukum berasal dari rakyat gitu. Ketika hukum berasal dari rakyat, berarti kan dari akal manusia. Ya. Nah, itu yang tadi bertentangan dengan sistem hukum Islam gitu ya, sistem politik Islam. Karena idealnya sistem politik Islam itu hukum itu berasal dari hukum syara. Itu satu ya. Kita bisa lanjut lagi diskusinya. Berikutnya soal apa tadi? Khilafah itu konkretnya gimana? Oke. Apakah kayak Iran yang ulama jadi pemimpin sementara bawahnya ada presiden atau bagaimana? Ya, khilafah Rasyidah sesuai hadisnya. Jadi ada hadis Rasul itu cukup panjang hadisnya, itu menggambarkan fase-fase kehidupan. Fase yang pertama adalah nubuah, fase nubuah. Jadi manusia dulu itu selalu dipimpin oleh para nabi. Kalau nabi meninggal, nabi mati, diganti oleh nabi yang lain. Bani Israel ya, itu dipimpin oleh para nabi meninggal diganti nabi yang lain. Masuk ke zaman Nabi Muhammad. Tapi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi setelahku. Kata Nabi Muhammad, fatakunul khulafa fataksuru, maka akan banyak nanti umat itu dipimpin oleh khalifah-khalifah yang banyak jumlahnya. Maka zaman berikutnya disebutkan oleh Nabi, fatakunu khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi khilafah fase berikutnya ya, setelah fase kenabian adalah fase khilafah minhajin nubuwah. Itu fasenya khulafaur rasyidin. Itu. Baru kemudian mulkan adon, ada kekuasaan yang menggigit. Menggigit itu artinya kekuasaannya nggak boleh keluar dari keluarga-keluarganya gitu ya. Itulah yang kejadian di Abbasiyah, Umayyah, Utsmaniyah, karena dia masih sistem kekhilafahan, politik Islam sebetulnya, hukumnya itu hukum syara, hukum Islam. Ya, hukum Islam, tapi dia memang melakukan su'ut tatbik namanya. Praktek yang keliru, yaitu ketika kekuasaannya diserahkan kepada anak-anaknya. Begitu. Dan ini juga sebenarnya diperdebatkan oleh kalangan intelektual. Boleh enggak ya RI 1 sebelumnya menurunkan kekuasaan ke anaknya yang sekarang? Boleh enggak? Kan berdebat orang. Kalau dia bisa, boleh enggak? Kalau dia mampu, bisa enggak? Boleh enggak? Gitu. Kan perdebatannya akan di situ. Itu juga yang kejadian di masa Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Sebagian khalifah itu sangat bagus walaupun dia diturunkan. Tapi sebagian yang lain memang gembel gitu. Iya, sampai ada yang kalau kita baca sejarah, walaupun sejarahnya perdebatan. Tapi ada yang sampai, mohon maaf, ada catatan sejarah sampai homoseksual gitu. Khalifah itu gitu ya. Tapi kan kita baca sejarah itu nggak bisa seperti itu gitu. Kita harus simpulkan secara umum. Oke. Fase kedua tadi khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, fase ketiga tadi mulkan adon, fase keempatnya adalah mulkan jabarian, kekuasaan yang diktator. Itu yang kita rasakan hari ini sebetulnya. Kekuasaan-kekuasaan yang diktator. Baru fase terakhir oleh Rasul dalam hadis sahihnya, riwayat Al-Bazzar, khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi setelah itu baru masa kata, kemudian Rasul berdiam. Jadi nanti digabung dengan hadis-hadis akhir zaman yang lain, sebetulnya fase terakhir kita itu nanti kaum muslimin akan kembali diberikan kekuasaan. Dan yang disebut oleh Rasul adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Percaya atau tidak, kita akan masuk ke fase itu sebelum kiamat. Sedikit ingin saya menguatkan, ini bisa antum cek di videonya Ustadz Budi Asari. Ustadz Budi Asari sering dia cerita, Ustadz Budi Asari itu cerita, ini ada di video dia di YouTube banyak beredar. Dia sering ditanya, dia cerita Imam Sudais, tahu Imam Sudais? Muratal Sudais. Itu beliau doktoral hadis ya, S1, S2, S3-nya doktoral hadis. Dia di salah satu stasiun TV itu ditanya, "Wahai dokter, ini benar nggak? Ini banyak sekali yang mengaku Al-Mahdi." Ya, jadi di Mekah itu sekarang banyak sekali mengaku Al-Mahdi. Mungkin Habib boleh gitu. Karena Habib punya darah gitu. Punya darah, harus yang punya darah gitu. Punya darah. Itu banyak ternyata. Kita aja nggak tahu kan, karena channel TV Saudi nggak ada di rumah kita gitu. Itu yang tiba-tiba ya datang ke depan mimbar gitu ya, Anal Mahdi gitu ya. Begitu ngaku-ngaku Imam Mahdi. Ditanyalah Imam Sudais itu oleh presenter TV-nya, betulkah hari ini sudah zaman turunnya Al-Mahdi? Gitu ya. Nah, dijawab oleh Imam Sudais, sekarang itu bukan zamannya Al-Mahdi, belum zamannya Al-Mahdi.
Nah, dijelaskan oleh siapa namanya Ustadz Budi Asar itu hari ini gitu ya. Nah, belum zamannya Mahdi. Kenapa? Karena kita tuh harus ketemu khilafah dulu gitu. Karena Al-Mahdi dalam hadis-hadisnya itu dia muncul setelah perebutan kekuasaan di antara para anak-anaknya khalifah gitu. Gitu. Masa anak-anaknya Jokowi berebut? Bisa aja sih. Karena anak-anaknya Jokowi sekarang udah mau naik-naik, nanti berebut tuh mereka tuh. Mungkin. Berarti Gibran ganti nama depannya Muhammad Gibran. Jadi pertanyaan antum Mas, jawabannya khilafah Al-Mahdi. Ya, mudah-mudahan itu sedikit menjawab. Saya sih tidak memaksa, ya. Ya bagus kalau antum setuju. Kurang lebih begitu Mas. Tapi ini anak UIN, khas banget memang. Saya anak UIN begitu, sama juga maksudnya. Ya, slow aja, gak ada masalah. Boleh sedikit menanggapi? Boleh, silakan. Sebelumnya terima kasih, saya sepakat gitu dengan apa yang dibilang oleh Mas yang di depan, Mas Materi gitu. Terutama yang kedua itu. Habib. Wih, siap. Celupin dulu biar mahal. Astagfirullahaladzim. Enggak semua Habib begitu dong. Mungkin ya, sedikit menanggapi yang ini lagi nih, yang depan lagi nih. Ya. Tadi sepakat dengan prosedural, oke sepakat gitu. Ya. Kan tadi kan yang ada prosedural, ada substantif. Yang tadi kan Masnya mengutip bahwasannya demokrasi itu adalah hukum yang dibuat oleh manusia. Ya. Gitu kan. Nah, seperti yang diketahui bersama bahwasannya kan ada sebuah kaidah fikih, saya lupa Arabnya, pokoknya hukum itu berkembang sesuai waktu dan zamannya gitu Ya, kan. Yang dimana menurut saya nih, misalnya salah ya koreksi aja, ini kan forum diskusi gitu. Iya. Yang dimana menurut saya hukum yang dibuat manusia itu tuh tergantung pada konteksnya dulu, dimana kalau misalkan kita berkaca di Indonesia gitu kan, di Indonesia sendiri itu udah ada upaya. Kan kalau misalkan hukum dibuat manusia, bahasa simpelnya kan hukum positif. Atau positivisme gitu kan dari si tokoh barat gitu. Ya. Nah, berbicara hukum positif gitu kan, berbicara mengenai hukum positif, tentunya di Indonesia kan nggak hanya mengenai hukum positif, tetapi ada hukum adat, hukum agama gitu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, menurut saya hukum yang dibuat manusia itu kan sumber hukum itu, kalau dalam pembuatan suatu hukum itu ada dua, ada sumber hukum material sama sumber hukum formil. Iya. Sumber hukum formil itu berbicara apa yang sudah jadi, seperti undang-undang, perpres, perpu, perda, dan teman-temannya. Kalau misalkan sumber hukum material itu berbicara mengenai bagaimana sumber hukum itu diambil, kayak referensinya gitu. Iya. Nah di Indonesia sendiri, menurut saya hukum Islam itu sudah perlahan mulai diterapkan melalui mempositivisasi daripada hukum Islam. Kalau misalkan teman-teman tahu, ada yang namanya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1998 atau 99 gitu. Pokoknya itu kan tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Yang dimana itu kan berbicara 3 buku, kewakafan, perkawinan, sama kewarisan. Dan itu diterapkan gitu di pengadilan agama sekarang. Nah, kalau menurut saya pribadi, demokrasi ini tetap saya sesuai dengan apa pegangan yang saya pilih gitu. Tetap pendapat yang saya pilih. Bahwasanya demokrasi itu adalah pengejauhan tahan daripada nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena buktinya sudah konkret ada gitu. Kompilasi hukum Islam. Terus ada yang namanya undang-undang perbankan syariah. Terus juga ada yang namanya undang-undang perkawinan. Bahkan dalam undang-undang perkawinan, dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwasannya perkawinan itu harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi menurut saya itu demokrasi ini sudah terejawantahkan atau terimplementasikan gitu melalui apa yang menjadi wadah-wadah yang disediakan oleh negara. Kalau menurut saya seperti itu gitu. Iya. Ya nggak apa-apa. Iya, itu aja. Iya. Ya memang karena negeri ini basicnya adalah negeri kaum muslimin gitu ya. Dan mayoritasnya kaum muslimin, maka wajar substansi demokrasinya gitu ya, mungkin tidak sekuler di barat gitu kan, tidak sekuler di barat gitu ya, dan harus kita hargai. Cuman kalau saya ingin lebih ideal lagi gitu, kalau saya ya, sebagian orang mungkin merasa itu sudah cukup. Jadi ayat Quran atau konsep-konsep Islam itu jadi referensi kan, jadi referensi itu kan bisa diambil bisa tidak kan gitu. Nah kalau saya sih ingin yang lebih ideal gitu, ingin lebih ideal apa? Jadi panduan utama gitu ya. Panduan utama jadi undang-undang yang
tadi kalau dibilang hukum itu apa berubah dari zaman ke zaman, iya, karena Islam itu Al-Qur'annya, As-Sunnahnya dia panduan umum. Kemudian dengan akal kita, dengan nanti kias gitu ya, dengan ijtihad, panduan umum itu kemudian digali agar kita bisa menghukumi perkara-perkara yang baru. Sesimpel itu sebetulnya. Maunya saya gitu ya, atau maunya maunya konsep ini gitu ya. Jadi bukan sekedar referensi, tapi dia jadi landasan utama. Gitu. Sedikit lagi boleh? Iya, nggak apa-apa. Terus ya, nggak apa-apa. Begini, Saya sangat menghargai ya, maksudnya ada upaya kalangan-kalangan kaum muslimin kemudian memperjuangkan misalnya hukum waris, jadi harus sesuai hukum waris Islam. Terus pernikahan harus sesuai, masuk dalam kodifikasi hukum Islam kan gitu ya. Itu sebenarnya upaya lah gitu ya. Itu salah satu upaya. Tapi lagi-lagi kafahnya Islam itu ada banyak PR-nya gitu, dan saya pikir kaum intelektual itu sifatnya bukan pragmatis dia gitu ya, bukan pragmatis. Oke. Berbicara mengenai hukum Islam ya, kebetulan fakultas saya syariah dan hukum gitu. Iya. Saya juga ya belajar tentang hukum Islam juga gitu. Sama, saya juga jurusan syariah. Jurusan apa? Syariah. Pas. Syariah. Oke, berbicara mengenai hukum Islam gitu ya Bang ya. Mengenai hukum Islam tersendiri gitu, menurut saya tadi udah terjantahkan dan itu bukan sekedar referensi belaka. Tadi kan contohnya, tadi Abang bilang hukum waris itu harus bisa diterapkan untuk seluruhnya. Okay. Kalau menurut saya itu sangat tidak mungkin, karena kan Islam kan pertama nggak memaksakan seseorang untuk memeluk Islam gitu kan. Memeluk Islam ya. Ya, memeluk Islam. Ya. Oke. Kan jadi Tapi muslim diwajibkan untuk menerapkan hukum Islam nggak? iya, itu sepakat saya. Iya. Nah, Ya sudah. nah itu sepakat. Nah, tapi Iya. kita berbicara nih, misalkan hukum Islam itu diterapkan, Iya. itu tidak akan efektif untuk orang-orang yang tidak beragama Islam. Karena kan Islam juga harus mengayomi orang yang bukan Islam. Dan kalau misalkan berbicara mengenai implementasi di Indonesia sendiri, itu hukum Islam sudah terimplementasikan oleh orang yang memang beragama Islam. Karena apa? Karena kita kan menganut seluruh, kita tuh agama banyak, Iya. majemuk gitu kan, beraneka ragam. Nah, hukum Islam itu sudah diterapkan untuk orang Islam itu sendiri, dijadikan pedoman, pun untuk Iya. orang-orang lain itu dijadikan prinsip untuk orang non Muslim. Contohnya apa? Contohnya ada yang namanya Undang-Undang Peradilan Agama. Iya. Nah, itu di situ di Undang-Undang Peradilan Agama itu udah dijelaskan mengenai bahwasannya untuk menyelesaikan perkara sengketa orang Islam itu diajukannya ke peradilan agama. Dan ketika ada sengketa yang berhubungan dengan agama Islam, misalkan waris, misalkan ini orang Islam, ya itu bisa diselesaikan ke PA. Begitupun kalau misalkan ada nih orang Kristen yang terlibat sengketa hukum ekonomi syariah atau zakat atau apalah yang berhubungan dengan syariah. Nah, itu mereka menyelesaikannya ke PA bukan ke PN. Jadi menurut saya itu sudah pasti menurut saya bukan sudah pasti sih, lebih tepatnya sudah diterapkan gitu di Indonesia gitu. Iya. Tapi ini juga ya balik lagi yang diterapkan tuh hanya untuk orang Islam. Karena nggak mungkin kita menerapkan hukum Islam kepada orang non Muslim gitu, karena mereka aja menolak akidah kita, bagaimana kita pengen menerapkan ke mereka. Lah itu urusan mereka. Nah, makanya itu kan nggak bisa kalau misalkan menerapkan hukum Islam secara penuh, meskipun kita sebagai orang Islam wajib menerapkan hukum Islam yang memang wajib, kita wajib berdakwah, menyebarkan, akan tetapi kalau mereka tidak menerima, masih kita tidak mengakomodir, kan kita kan harus toleransi, tasamuh gitu. Karena nggak enak, kita jadi nggak sholat. Nggak gitu, beda konsep. Loh, kan wajib menerapkan hukum Allah. Ya, wajib, memang wajib. Iya. Memang wajib. Iya. Kan memang wajib menerapkan hukum Allah. Kan yang saya Iya, kan nggak tadi kan apa-apa. Abang bilang untuk Kalau menerapkan hukum masnya Islam mau secara begitu penuh nggak gitu. apa-apa. Kalau saya inginnya ideal gitu. Itu satu ya. Terus juga bisa diskusi lebih lanjut sebetulnya. Justru hadirnya pengadilan agama dan pengadilan umum yaitu buah dari sekulerisme sebetulnya. Kalau mau ditarik ke belakang ya. Karena sejarah Islam itu tidak pernah mengenal hukum umum gitu ya. Kenapa? Karena basicnya tadi kita harus berhukum dengan hukum Allah. Ini kan sebenarnya proses panjang sebenarnya. Karena kita itu ketika merasa inferior, akhirnya kita tadi mengendurkan idealisme gitu. Ya saya berharap sih
tumbuh idealisme itu. Kalau masnya sampai di situ aja, ya nggak masalah juga gitu ya. Dan masih meyakini harus berhukum dengan hukum Allah, silahkan. Saya sih masih merasa kita masih sangat bisa memperjuangkan itu, gitu ya. Memperjuangkan sistem Islam yang ideal. Mungkin Bang Sidik mau nambahin, silahkan. Iya, 5 menit ya, karena waktu udah lewat ini. Ya. Iya. Iya, iya. Iya, nanti lanjut kopi nanti. Ya, saya bukan orang lulusan pesantren ya, kecuali pesantren kilat. Jadi kira-kira hukum itu memaksa atau tidak? Hukum itu ada untuk memaksa, makanya ada sifatnya hukum koersif gitu. Kalau lu langgar, lu memaksa. Kalau dinilai hukum Islam diterapkan itu mencederai umat beragama lain, maka berarti umat beragama lain punya prinsip hukum positif dari sumber hukumnya sendiri. Gitu kan? Nah, orang Kristen, orang Yahudi, orang Konghucu boleh protes, boleh tidak menerapkan hukum Islam, memprotes kalau diterapkan hukum Islam, dan merasa dizalimi kalau ada hukum yang lahir dari kitab mereka. Hukum pengadilan mereka, mencuri, apa hukumnya? Hah? Kalau berzina, apa hukumnya menurut kitab suci mereka? Tapi, kalau seandainya saat ini yang dipakai adalah hukum Belanda, Holanda. Kalau mencuri, hukumnya adalah di penjara. Apakah hukum di penjara itu adalah sumber dari kitab suci mereka? Tidak. Tidak. Kalau mereka bisa menerima yang bukan berasal dari hukum mereka, yakni hukum positif yang dibuat dari akal manusia, kenapa tidak hukum syariat Islam yang diterapkan oleh pemerintahan Islam? Gitu. Jadi saya mencoba menjawab dengan sekadar memahami bahwa boleh-boleh saja sesungguhnya kita menilai tidak adil kalau orang-orang Kristen menilai tidak adil kalau hukum mereka ada. Karena kita memaksakan. Tapi sesungguhnya saya memahaminya adalah yang dipakai itu hukum buatan Belanda. Dan hukum buatan Belanda itu hukum yang bukan berasal dari kitab suci agama apapun. Disitulah sekularisme. Gitu. Sekularisme itu akarnya adalah humanisme. Humanisme itu akarnya apa? Tuhan tidak memerlukan lagi keadilan Tuhan. Manusia bisa menciptakan keadilannya sendiri. Gitu. Maka harusnya ketika bicara begitu dan disandingkan dengan hukum Islam, maka bicaranya adalah apakah selayaknya kita memilih hukum yang keadilan Tuhan, keadilan Allah, atau keadilan yang dibuat manusia. Gitu. Jadi saya merasa kita terjebak aja kalau mengatakan ketika menerapkan hukum Islam secara menyeluruh memaksa umat agama lain. Gitu. Sistem ekonomi tadi ketika kita diskusikan itu nggak ada ngikutin kitab suci apapun gitu. Yang ada kitab suci Wealthy of Nation Adam Smith gitu. Gitu. Jadi menurut saya harusnya adil karena ya umat lain nggak punya sistem, Islam punya sistem, gitu. Sebab itu kalau kita lihat ayat-ayat tentang dimensi ketiga tadi, tentang dimensi publik, maka biasanya ayat-ayat adalah ya ayuhan nas. Seruannya bukan ya ayyuhallazina amanu. Karena Allah tahu kebaikan sistem Islam itu bisa untuk seluruh manusia. Dan keadilan Allah itu adalah keadilan yang mutlak. Gitu. Jadi sebenarnya saya tidak akan menilai tentang pembahasan kompilasi hukum Islam itu, karena bagi saya
bagus, alhamdulillah kita bisa berhukum Islam dengan keadaan saat ini. Tapi masih banyak sistem Islam yang lain. Tolong jangan dihalangi hanya gara-gara ada agama lain. Toh kenyataannya mereka juga terima-terima saja. Kenapa menolak? Karena ya nggak paham gitu. Kalau disuruh milih, dipajaki semampus-mampusnya, atau justru cuma bayar jizyah yang dihukum berapa persen jizyah? 0,5%. 0,5% dari hitungan-hitungan harta 1 tahun, pakai logika saja. Siapa yang nggak mau milih lebih murah itu jizyah cuma dibilang haul 1 tahun, dan kita bisa sejahtera semua umat, gitu. Ini kalau kaitan dengan ekonomi, gitu, karena saya lebih cukup banyak konsen di situ. Gitu. Jadi harusnya nggak mungkin ada pemahaman bahwa ini memaksa, atau bahasanya zolim. Kalau memaksa iya, semua hukum pasti memaksa. Kalau zolim tentu tidak, karena tidak ada satupun kitab suci selain kitab suci Islam yang mengatur hukum-hukum publik. Baik, Begitu. baik. Terima kasih jawabannya. Mungkin saja karena waktu membatasi, sangat seru diskusi kita pada sore hari ini. Cuma sayang karena waktu kita sudah habis, maka kita berikan kepada materi untuk menyimpulkan materinya, dan insya Allah kita akan sambung lagi diskusinya di setelah ini. Baik, terima silakan. kasih teman-teman sudah mau sampai akhir ya. Seru banget. Ya Mas Habib, Mas Isa, makasih banyak pertanyaannya. Mas Zul, nanya nggak tadi? Nggak nanya dia. Gimana sih, diam aja. Tolong nih suruh bayar nanti belakangan, Mas Habib. Ya nggak nanya dia, duduk di depan nggak nanya dia. Ya nggak apa-apa, yang penting kita ada sepakat ya kan. Sepakat syariat Islam kita kan? Sepakat, udah. Cocok, clear. Sepakat. Betul kata Mas Nasrulli tadi, ada waktu lain untuk diskusi nanti. Karena terbatas memang. Iya. Perjuangan besar memang nggak bisa diselesaikan 2 jam, 4 jam gitu. Ini perjuangan besar, butuh pemikiran, tidak ada paksaan untuk menerima ini gitu ya. Seperti Islam, tidak ada paksaan. Tapi saya coba ingin merekap teman-teman. Demokrasi berakhir dengan penindasan yang mengatasnamakan rakyat. Sepakat ini teman-teman? Sepakat ya. Oke, ide kedaulatan rakyat yang menjadi esensi demokrasi tidak sejalan dengan Islam. Sebagian besar sepakat ya. Mungkin ini masih kita perlu diskusi, masih sama nggak masalah ya. Oke, demokrasi menjadi jalan bagi langgengnya kapitalisme, sepakat? Sepakat. Ini Mas Fauzan tadi pertanyaan, mana Fauzan? Pulang duluan. Hah? Daus, Fauzan, ini ya. Justru kapitalisme yang tadi itu jangan harap bisa tuntas dengan demokrasi. Malah demokrasi jadi jalan bagi langgengnya kapitalisme gitu. Itulah kenapa Amerika itu salah satu impor paling besar Amerika itu bukan senjata. Ya, bukan gandum, tapi impor paling besar dari Amerika itu adalah impor demokrasi gitu. Dan itu dipaksakan ke berbagai negara-negara dunia. Berikutnya, Islam memiliki sistem politik yang khas, yang berbeda dengan demokrasi. Mudah-mudahan sepakat. Kalau masih ada yang ini, nanti kita lanjut lagi diskusinya. Dan yang terakhir, mari sama-sama kita terapkan Islam secara kafah. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf